pemirsa sekalian yang dimanapun berada, saya di sini tidak bukan hanya sebagai perantara penyampai pesan ilahi ya Rabbil Alamin. Manusia itu diciptakan beraneka ragam. Akan tetapi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini berdiri hanya ingin menyampaikan sesuatu hal. Tetapi sebelum saya menyampaikan sesuatu hal, saya ingin mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat bernuansa atau berkumpul dimanapun ingin kita berada. Selawat berangkaikan salam juga tidak akan lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang saya maksudkan tadi pertama adalah tentang mencapai kesabaran. Dan lebih utama lagi judul saya yang saya bawakan di sini adalah tentang menuntut ilmu atau sabar dalam menuntut ilmu. Segi hal dalam menuntut ilmu itu sangat panjang perjalanannya. Prosesnya juga sungguh sangat memakan waktu. Akan tetapi dari proses yang kita dapati mempunyai tujuan yang akan pasti untuk kehidupan yang layak lebih pastinya. Satu hal yang menjadi prioritas untuk mencapai suatu ilmu adalah dengan bersungguh-sungguh. Manusia akan mengetahui tentang proses pembelajaran ketika dia mau berniat untuk belajar. Tapi jikalau manusia tidak ingin belajar, maka dia akan tidak tahu atau tidak mengerti tentang apa tujuan untuk hidup dia. Dengan demikian, bahwa belajar adalah konsep untuk mencapai kesabaran yang lebih pasti. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersegeralah meminta pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dengan segala aktivitas yang kita hadapi itu membutuhkan salat dan sabar. Tetapi tujuan dari salat adalah berdoa. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih as-salatu maknahu lughatan ad-du'a, yang artinya salat adalah berdoa. Dengan kategori berdoa, maka kita mampu akan menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Cerita sedikit, bahwasanya orang yang sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud, ketika dia menjalankan aktivitas hariannya selama satu hari, dia menjadi lebih tenang, lebih ringan, lebih damai, dan lebih tentram. Mengapa demikian? Karena Allah memberikan rahmat atas kehidupan dia, di kehidupan sehari dia pada saat itu. Dengan begini, kita mengetahui bahwasanya sabar dihubungkan dengan sholat, maka hubungannya sangat demikian dekat. Dengan begitu, anjuran bagi umat muslim yang beriman, maka segeralah bersolat dan bersabar untuk menjalankan aktivitas pembelajaran dia sehari-hari. Ada pula dengan kegiatan kita di bulan Ramadan tentang bersabar melakukan kegiatan sholat berjamaah. Sesungguhnya sholat merupakan tiang agama. Maka sholat jikalau kita dirikan dengan baik dan benar, maka kita mendirikan agama dengan benar. Khusus bagi umat muslim yang beriman. Akan tetapi, jikalau tidak memiliki sesuatu hal yang memastikan dalam kehidupannya, maka segeralah untuk bersolat agar supaya kehidupannya menjadi lebih ringan dan damai ketika melakukan aktivitas harian. Solat juga membuat kita menjadi tentram. Tetapi tujuannya dari solat tadi adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan harian. Apa hubungannya dengan solat? Solat ini adalah hubungan yang sangat erat dengan bersabar. Kategori bersabar sesungguhnya sangat luas. Al-Quran menjelaskan kesabaran itu sangat banyak. Ada yang mengatakan 70 kali bahwasanya bersabar itu dikategorikan sebagai kategori yang
disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengategorikan 103 kali tentang bersabar dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, bahwasanya kesabaran itu dituntut untuk menjadi prioritas utama bagi umat Islam yang beragama Islam. Satu hal yang menjadi hambatan bagi umat Islam adalah titik batasan kesabaran. Saya sebagai umat yang beragama, saya memastikan bahwasanya kesabaran itu memang tidak ada batasnya. Kenapa? Karena Allah memuji tentang orang yang bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jikalau tidak kita bisa bersabar, maka bersolatlah. Segeralah bersolat, mengambil wudu dan bergegaslah untuk beribadah kepadanya. Agar supaya apa? Ketenangan dan kepribadian kita akan lebih damai dan tentram selayaknya orang yang biasa berkehidupan. Dengan begini, sabar dalam menuntut ilmu itu adalah tujuan prioritas bagi umat Islam. Sebab umat Islam akan mengetahui kesabaran untuk pastinya adalah mencapai ilmu-ilmu yang dia inginkan. Ilmu yang dia inginkan itu tidak bisa datang dengan demikian rupa. Sebab orang yang dilahirkan belum tentu bisa memiliki ilmu yang dia inginkan. Sebab ilmu yang dia inginkan itu harus melalui proses. Jikalau tidak melalui proses, maka ilmu yang dia inginkan tidak akan tercapai. Sebab itu, maka manusia itu harus menjalani kesabaran dalam proses menuntut ilmu. Ini adalah suatu gambaran manusia untuk menjalani kehidupannya yang lebih layak. Manusia juga dituntut untuk mencapai ridho Allah adalah dengan sholat. Sholat ini digambarkan sebagai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran tadi yang dijelaskan bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, bersegeralah meminta pertolongan kepada Allah dengan bersolat dan bersabar. Dengan begitu manusia mengetahui bahwasanya kehidupan ini tidak luput daripada solat dan bersabar. Ketika kita bersolat, ketika melakukan solat, maka kita harus bersabar menunggu kepastian jawaban dari solat yang kita laksanakan sedemikian rupa. Sebab kita tidak akan mengetahui bahwasanya kapan dikabulkan doa-doa kita ketika melakukan ibadah tersebut. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa, bahwasanya iman kita itu tidak akan luput pada kegiatan-kegiatan harian seperti berdoa, beribadah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Terkhususnya di bulan Ramadan ini, saya berharap kita semua umat Islam agar lebih mengedepankan prioritas kita sebagai umat Islam, yaitu beribadah, tidak meninggalkan sholat, khusus sholat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tujuannya apa? Agar supaya kita mengetahui bahwasanya lebih penting kita sholat daripada melakukan aktivitas harian. Dengan begitu kita mengetahui bahwasanya kita akan sabar melakukan aktivitas-aktivitas kerja kita, aktivitas-aktivitas belajar kita, dan aktivitas-aktivitas lain yang kita inginkan. Karena sholat itu mencegah terjadinya tanha anil panha wal munkar. Nah, jadi mencegah terjadi keburukan atau kekejian kepada orang lain. Dengan begitu, sholat adalah prioritas kita. Dan sabar juga menjadikan bagian dari sholat tadi. Maka ini aja yang bisa yang saya sampaikan. Wal akhir aqulu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.